Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Hai, Shalom HCC Family. Dimanapun dan kapanpun saudara menyaksikan tayangan ini, saya yakin pasti ada maksud Tuhan dan biar nama Tuhan dipermuliakan pada pagi hari ini, amin. Baik, pada pagi hari ini saya akan membacakan satu ayat Alkitab yang terdapat dalam Yohanes 15 ayat 4 yang berbunyi demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak dapat berbuah jika kamu tidak dapat tinggal di dalam aku. Yes, amin untuk firman Tuhan. Pagi ini mari kita masuk ke dalam hadirat-Nya. Kita mau memuji Tuhan. Yes, Tuhan. Kesesakanku, Kau beri kedamaian-Mu. Dalam keraguan ku temukan wajah-Mu. Pengorbanan-Mu, Kau jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana. Setiap musim hidupku, ku serahkan semua kekhawatiranku, ku milik-Mu. Karena pengorbanan jadikanku baru. Sungguh ku terkagum, amanku di dalam-Mu, Yesus. Kau membuatku sesuai rencana-Mu.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan, pagi hari ini kami boleh menikmati hari yang baru, menikmati nafas hidup yang baru. Kami sehat semua, kami percaya semua karena kebaikan Tuhan. Bapak, terima kasih di pagi hari sebelum kami melaksanakan tugas pekerjaan kami, kembali kami mau belajar firman Tuhan. Bapak, tolong hamba-Mu yang terbatas ini, urapi hamba-Mu. Urapi kami semua jemaat yang menyaksikan acara Saat Teduh di pagi hari ini, dimanapun mereka berada. Buka hati pikiran kami agar kami boleh menerima kebenaran-Mu yang menjadi perenungan kami, menjadi kekuatan, penolong, pengharapan bagi kami. Terpuji nama-Mu, kami mengucap syukur dengan penuh sukacita. Kami akan sambut firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, keluarga HCC yang diberkati Tuhan, jemaat yang ada di Luhuk ataupun di Palu, bahkan di mana saja saudara-saudara kami sedang menyaksikan acara ini. Mari kita bersyukur di pagi hari ini, tanpa terasa kita telah berada di tanggal 26 bulan Februari. Kita ada saat ini sebagaimana kita ada, kita masih sehat, masih diberi kesempatan untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita akan belajar firman Tuhan, karena kita percaya firman Tuhan merupakan kekuatan, penolong, pengharapan bagi kita, bahkan menjadi kekuatan dan penghiburan bagi kita, di mana kita melaksanakan segala tugas pekerjaan kita, menghadapi segala tantangan, bahkan pergumulan saat ini. Tapi kita percaya kita ada dalam firman Tuhan, itu akan menjadi kekuatan bagi kita semua. Keluarga saya yang diberkati Tuhan, bagaimana dengan Bible Journal saudara? Hari ini sampai di mana? Apakah kita masih setia membaca firman Tuhan? Masih setia mengikuti Saat Teduh, mengikuti Bible Journal, membaca Alkitab setiap hari sesuai dengan pasal-pasal yang sudah disediakan bagi kita semua. Nah, kita percaya, kami berharap kita semua masih setia membaca firman Tuhan, masih setia mengikuti Bible Journal, karena kita percaya ketika kita setia membaca firman Tuhan, kita akan semakin intim dengan Tuhan, semakin dalam mengenal Tuhan, semakin dalam kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Baik, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu pasal dalam Perjanjian Lama, itu Bilangan pasal 7. Nah saudara, saya tidak akan bacakan kita semua, untuk kita semua pasal ini. Saya baca satu ayat yang terakhir, Bilangan pasal 7 ayat 89, dikatakan apabila Musa masuk ke dalam kemah pertemuan untuk berbicara dengan dia, maka ia mendengar suara yang berfirman kepadanya dari atas tutup pendamaian yang di atas tabut hukum Allah. Dari antara kedua kerub itu, demikianlah ia berfirman kepada Tuhan. Ia berfirman kepadanya. Nah, saudara dalam Tuhan, di pasal ini menjelaskan bagaimana Musa telah selesai membuat atau membangun kemah suci. Nah, saudara-saudara, bagaimana syarat-syarat untuk menguduskan, mentabiskan kemah suci tersebut? Dari semua pemimpin suku bangsa Israel, dari 12 suku, selama 12 hari berturut-turut mereka akan membawa persembahan atau korban untuk menguduskan, mentabiskan kemah suci tersebut. Dari berbagai macam persembahan, mulai dari hewan ataupun persembahan dalam bentuk yang lain, selama 12 hari berturut-turut mereka akan membawa persembahan itu untuk pentabisan kemah suci. Nah saudara, kemah suci ini yang dibuat oleh Musa untuk bangsa Israel, itu melambangkan bait suci, ya, yang akan dibuat di kota Yerusalem. Setelah itu kita tahu bagaimana di zaman Raja Salomo dia membangun bait suci di kota Yerusalem. Nah, saudara, kemah suci ini di mana Tuhan akan berbicara kepada umat Israel melalui Nabi Musa. Di sana Tuhan menyampaikan hukum-hukumnya yang harus dipatuhi oleh bangsa Israel. Jadi saudara-saudara, pada waktu itu Tuhan akan berbicara kepada umat Israel hanya melalui Nabi Musa. Jadi apa yang Tuhan sampaikan, disampaikan kepada Nabi Musa sampaikan kepada seluruh umat Israel. Itu akan menjadi ketentuan-ketentuan dan hukum-hukum yang mereka harus lakukan turun-temurun. Kemudian pada zaman Raja Salomo di Bait Allah, di situ juga umat Israel datang beribadah kepada Tuhan, membawa persembahan. Kemudian Tuhan akan berbicara kepada umat Israel lewat imam-imam yang dipilih oleh Tuhan dari suku Lewi. Nah saudara-saudara, tetapi
kita di zaman perjanjian baru, umat perjanjian baru, ada kabar baik bagi kita. Bahwa Tuhan tidak berbicara kepada kita melalui kemah suci atau di dalam gedung. Tapi Tuhan berbicara kepada kita lewat Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Lewat suara firman Tuhan yang kita dengarkan setiap hari. Karena di dalam 1 Korintus pasal 3:16 dikatakan bahwa tubuh kita ini adalah bait Allah. Ya. Jadi saudara-saudara, ya, kita berhubungan dengan Tuhan tidak dibatasi oleh situasi dan waktu. Kita datang kepada Tuhan kapan dan di mana saja. Oleh penebusan, oleh darah Yesus yang telah dikorbankan, ya, untuk menjadi imam besar bagi kita melalui kuasa darah Yesus, melalui pengorbanan Kristus, kita datang kepada Tuhan. Umat-umat yang di zaman perjanjian baru, di zaman anugerah Tuhan, kita bebas datang kepada Tuhan kapan dan di mana saja. Nah saudara, kalau bangsa Israel datang kepada Tuhan harus mempersembahkan korban-korban penghapus dosa dan sebagainya. Melalui kemah suci, melalui bait Allah, melalui imam-imam. Nah saudara, tapi kita bersyukur oleh penebusan yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita datang kepada Tuhan kapan dan di mana saja. Nah saudara, apa yang kita persembahkan? Itu adalah kehidupan kita sendiri. Tubuh kita, seluruh kehidupan kita persembahkan kepada Tuhan. Karena Tuhan bertata bukan di kemah suci ataupun di dalam bait Allah. Tapi Tuhan bertata di hati kita. Seperti 1 Korintus 3:16-17 tadi dikatakan bahwa tubuh kamu itu adalah bait Allah. Nah saudara, mari kita lihat Roma 12 ayat 1b dikatakan, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah saudara, kita mempersembahkan korban kepada Tuhan itu melalui tubuh kita. Tubuh dan darah tidak punya nilai di mata Tuhan. Tetapi berbicara persembahan yang hidup, itu adalah hati yang kudus, hati yang berkenan kepada Tuhan. Karena di sanalah Tuhan akan berbicara kepada kita lewat Roh Kudusnya, lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Kita mendengarkan khotbah hamba Tuhan. Tuhan sedang berbicara langsung kepada kita, tidak dibatasi oleh segala situasi dan waktu. Nah, itu sebabnya dikatakan Amsal 4:23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ pancar kehidupan. Nah, saudara, kita persembahkan hidup kita kepada Tuhan melalui hati yang taat, melalui hati yang menghormati Tuhan, melalui penundukan diri kepada Tuhan. Itulah persembahan kita kepada Tuhan. Itulah persembahan yang hidup kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara, dalam seluruh kehidupan kita, melalui tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita kerjakan dengan baik, dengan penuh hati yang penuh kasih kepada Tuhan. Itulah persembahan kita. Hati yang di dalamnya dikendalikan oleh Roh Tuhan, hati yang dikendalikan oleh Roh Kudus, hati yang di dalamnya ada suara firman Tuhan yang berbicara kepada kita. Nah saudara, marilah dalam kehidupan kita saat ini sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima keselamatan daripada Tuhan melalui karya penebusan, melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Nah saudara, kita boleh datang kepada Tuhan, kita boleh berkomunikasi kepada Tuhan, kita mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan lewat hati yang taat kepada Tuhan, hati yang penuh penundukan diri, hati yang menghormati Tuhan, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang menyadari bahwa Tuhanlah satu-satunya Allah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, Allah yang kita sembah. Maka persembahkanlah apa yang terbaik pada Tuhan lewat kehidupan kita. Dalam seluruh aspek kehidupan kita, kita boleh persembahkan pada Tuhan melalui pekerjaan kita, di mana saja kita berada. Hati yang selalu berkomunikasi dengan Tuhan, hati yang selalu dipimpin oleh Roh Tuhan, hati yang selalu dipimpin oleh firman Tuhan. Artinya saudara-saudara, di dalam hati kita inilah Tuhan mengendalikan kehidupan kita. Tuhan berbicara kepada kita, mengarahkan seluruh kehidupan kita. Sehingga hari demi hari kita jalani dengan berkat-berkat Tuhan, dengan penuh pengharapan kepada Tuhan. Di tengah-tengah tantangan yang kita hadapi saat ini, kita akan selalu dikuatkan karena kita percaya kita punya Allah sebagai jaminan bagi seluruh
kehidupan kita. Masalah apapun yang kita hadapi saat ini, tantangan apapun yang ada di depan kita, mari kita datang kepada Tuhan. Ya. Kita tidak perlu mempersembahkan darah hewan atau yang lain. Tidak perlu datang di dalam gedung ataupun di kemah suci. Ya. Seperti yang berlaku pada umat Israel. Tapi tubuh kita ini adalah bait Allah. Kalau hari-hari ibadah kita ada di dalam komunitas kita, kita datang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Di hari-hari ibadah, hari Minggu kita datang ke gereja berkumpul dengan jemaat yang lain. Itu kita mempersembahkan pujian penyembahan kepada Tuhan melalui hati kita yang dikendalikan oleh firman dan Roh Kudus. Sehingga kita mengerti saat ini kita berbicara, bukan berbicara tentang Tuhan saja, tetapi apa yang kita perbuat untuk Tuhan. Apa yang kita persembahkan kepada Tuhan adalah seluruh kehidupan kita. Adalah hati yang dipimpin, dituntun, dikendalikan oleh Roh Kudus dan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Urapi kami semua. Oleh pertolongan Roh yang Kudus, firman-Mu Tuhan akan tertanam, bertumbuh di hati kami. Dan menghasilkan buah-buah dalam kehidupan kami. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi saksi Tuhan, hidup berdampak kepada orang-orang lain. Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Engkau selalu hadir di hati kami, dalam hidup kami. Lewat firman-Mu, lewat pimpinan, kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati kami semua. Jemaat yang menyaksikan acara ini, saudara-saudara kami dimanapun berada, yang menyaksikan acara ini, Tuhan buka hati kami, pikiran kami, untuk menerima kebenaran-Mu. Firman-Mu merupakan kekuatan penolong bagi kami, dan penghiburan, sukacita, damai sejahtera selalu menjadi milik kami, karena di hati kami ada firman dan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.